Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Mutiara Meranita. Selamat pagi menjelang siang. Nah, pagi ini ya, udah siang sih sebetulnya ya. Tuh kelihatan kan sinar matahari kan, tuh. Oke, di video aku kali ini aku bakal membahas mengenai 10 hal kebiasaan bule Australia dalam bekerja ya. Dalam bekerja. Oke, siap. Ini menurut pengalaman aku ya, yang aku lihat, yang aku jalani, karena aku kan udah lumayan cukup lama dari 2012 sampai sekarang tinggal di Sydney, Australia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Stay tune guys. Oke, kita langsung mulai aja. Di yang pertama, kalau bekerja sama bule itu jam kerja nggak harus tepat waktu. Iya, kenapa? Kenapa ayo? Nah, karena kan setiap karyawan itu mempunyai kontrak kerja secara tertulis ya. Jadi misalnya, tapi itu pun disesuaikan dengan posisinya. Ya, itu dulu ya. Jadi kalau misalnya frontliner kayak aku, di frontliner di bagian depan gitu ya, karena kan aku customer service receptionist gitu. Jadi hal-hal kayak gini nih nggak berlaku nih buat gue, nggak berlaku karena aku tuh mau nggak mau jam kerja atau kantor dibuka aku harus udah standby di depan gitu. Kalau yang back office ya beda lagi, kayak misalnya bagian accounting, marketing, administrasi officer yang di bagian belakang. Nah, ini mungkin berlaku, atau manajer tergantung manajernya juga. Kalau general manager mungkin dia harus datang lebih awal gitu, karena harus memanage dan bertanggung jawab penuh dari perusahaan tersebut gitu ya. Nah, jam kerja yang tidak harus tepat waktu ini tidak berlaku dengan posisi aku, tetapi berlaku untuk yang orang back office. Karena kenapa? Setiap karyawan seperti yang aku bilang punya kontrak kerjanya. Jadi di situ bisa dilihat misalnya jam kerjanya dari jam 9 sampai jam 5.30 misalnya gitu kan. Dan jam 9.5.30 dikasih istirahat misalnya setengah jam atau 1 jam gitu. Nah, nanti berapapun misalnya ada salah satu yang memang tidak tepat waktu gitu, datangnya misalnya jam 9.30 atau 9.45, mereka tuh harus stay back gitu kan, karena setiap hari tuh pasti calculate-nya itu bakalan harus sama gitu. Kalau memang kurang nanti dipertanyakan kenapa nih gitu, lu terlambat mulu, lu nggak membayar jam yang memang seharusnya lu kumpulin per harinya tuh seperti ini. Ngerti kan? Nah, seperti itu guys. Jadi ada beberapa karyawan di tempat kerjaku juga seperti itu. Jadi kalau misalnya mereka datang agak siang gitu, mereka tuh harus stay back dari jam yang seharusnya mereka pulang gitu. Misalnya mereka harus selesainya jam 5 gitu, karena mereka telat, mereka harus selesainya let's say setengah jam setelah itu atau 1 jam, itu tergantung gitu. Tapi kalau untuk aku nggak berlaku karena gue harus standby tepat waktu gitu. Tidak membatasi dalam gaya kerja. Yang kedua, kenapa? Nah, ini dia. Jadi kan kalau misalnya di Indonesia ya, kadang kan kalau orang yang kerja kantoran pakai tato nih ya, terus pokoknya pakai piercing atau apapun, warna rambutnya dicat atau gimana gitu, pokoknya gayanya nyentrik atau segala macam. Ya memang sih tergantung perusahaannya lagi, tergantung industrinya lagi gitu ya. Cuman misalnya kalau di sini tuh mereka tuh nggak ngelihat seperti itu, tidak membatasi gaya kerja gitu. Apalagi kalau memang kelihatan nih dia tuh lesbi atau gay atau trans biseksual atau pokoknya LGBT, apalagi seperti itu. Siapapun itu harus diberikan kesempatan kalau memang dia capable ya, untuk bekerja di posisi tersebut. Jadi jangan khawatir kalau kalian misalnya punya banyak tattoo atau misalnya banyak piercing gitu. Banyak kok orang-orang yang kerja di kantoran dengan gaya seperti itu. Kalau memang perusahaannya welcome dan perusahaannya tuh it's okay, yang penting lu bisa kerja. Intinya yang penting lu bisa kerja, titik. No comment. Yang ketiga, percakapan sebelum bekerja. Nah, ini dia. Kadang nih yang aku lihat nih ya, jadi kayak misalnya
datang nih jam 9 atau jam 9.15 gitu ya. Biasalah kita greetings ya, menyapa gitu kan. Hai, apa kabar? Karena kan orang bule tuh seneng ngomong ya guys, seneng ngomong. Apalagi kalau kalian suka memuji, wah udah parah deh, harus puji. Karena pujian itu buat mereka tuh udah kayak, itu hal simple yang kecil aja, tetapi itu tuh respectnya tuh besar banget. Apalagi kita mau mingle dan ngobrol sama mereka tuh udah kayak wow, beneran deh dia bakal jadi teman lo, beneran. Nah, yang aku lihat ya udah datang ke kantor, udah gitu ngobrol, hai iya nih kemarin gue liburan nih, gimana weekendnya gitu kan. Biasalah kalau misalnya hari Senin ya, gimana weekendnya, iya gue kemarin gini. Nah udah gitu berlanjut nih guys, berlanjut minum kopi lah, yuk kita beli kopi gitu kan. Udah gitu berlanjut balik lagi ke kantor, masih ngobrol lagi, nggak tahu deh jam berapa gitu dia bekerja gitu ya, nggak tahu pada saat ngobrol sambil bekerja atau nggak tahu, nggak ngerti. Karena memang percakapan sebelum bekerja itu tuh kayak sesuatu yang sangat important dan less stress banget sebelum kita mulai bekerja, beneran. Keempat ya, morning tea sebelum bekerja, morning tea, afternoon tea, atau drink sebelum selesai bekerja. Nah biasanya ya seperti aku bilang, kalau sebelum bekerja mereka tuh selalu beli kopi, hot coklat, apapun itu. Kopi sih yang paling ini identik banget gitu ya, karena kafe-kafe di Australia itu tuh ya Allah, itu kalau pagi-pagi mereka tuh ngantri buat beli kopi. Gue juga sih kadang-kadang soalnya ngantuk ya cuy. Apalagi kalau weekendan kita udah happy banget, udah gitu Senin kita harus banget, capek deh gue. Terus ada afternoon tea, iya kalau yang ownernya punya acara nih, kita misalnya ada yang ulang tahun, ada perpisahan, ada pindah pindah kantor atau apapun lah, itu suka ada acara. Dan kebanyakan perusahaan-perusahaan pada hari Jumat, karena besoknya weekend gitu ya, mereka tuh jam 3 tuh udah ready aja, udah nyiapin champagne, minum-minuman, kanape, dan mereka tuh udah ready, ayo minum, udah kayaknya kita bakal fun dulu nih gitu ya, chill dulu kayak gitu guys. Jadi itu udah kayak kebiasaan aja gitu, dan itu memang inisiatif dari manajer atau pihak yang memang level manajernya tinggi atau dari pemilik perusahaan gitu. Yang kelima, saling membantu atau tetap terlihat bekerja meskipun kerjaan sendiri sudah selesai. Iya. Kenapa? Kalau menurut aku secara logika ya, pemilik perusahaan, apalagi kalau kalian bekerja di perusahaan yang memang nggak begitu besar banget gitu, jadi nggak kelihatan kalian kerjanya udah kelar atau enggak gitu. Kayak misalnya nih di bank mana gitu yang ANZ gitu, yang memang si pemilik perusahaan atau level manajemen nggak memonitor kalian banget. Tetapi kalau kalian bekerja di perusahaan yang memang ownernya masih tetap bekerja dan memonitor kalian banget, sebisa mungkin kalau kalian udah selesai kerja, otak kalian tuh harus berputar yang dimana gue habis ini ngerjain apa nih, jadi tangan dan segala macam tuh bener-bener harus kelihatan bekerja. Atau kita offering help gitu ya, menawarkan bantuan juga sama kolega kita, gimana, ada yang bisa gue bantu nggak nih, atau gimana. Yang penting gak diem, soalnya secara logika ya, pemilik perusahaan tuh harus membayar kita gaji, udah iya ya. Dana pensiun kita iya, harus membayar pajak juga iya. Enggak deh, iya, enggak, kita yang harus bayar pajak, iya, pokoknya dana pensiun ya, superannuation ya. Jadi wajar kalau memang kita nggak ada kerjaan dan masih jam kerja gitu, kita cuma diem aja gitu. Dan itu pun kayak sebel deh. Kalau kita di posisi sebagai pemilik perusahaan, kayaknya greget aja gitu. Mendingan lu tidur aja, pulang deh gitu, kalau memang lu nggak ada inisiatif pengen kerja atau ngerjain apa kek banyak sih sebetulnya. Kadang kita kan suka males aja ya. Nah itulah, jadi sebisa mungkin kita harus tetap selalu bekerja gitu guys. Yang keenam, hai guys, sorry ya karena technical issue. Jadi kita balik lagi nih. Yang keenam, mengerjakan kerjaan sesuai dengan job desk-nya. Iya, jadi nih kalau banyakan bule nih, kalau misalnya nih kerjaannya cuci piring, udah
cuci piring aja gitu, nggak ngerjain yang lain, karena memang dia mikirnya gue dibayar buat nyuci piring nih gitu. Jadi kalau misalnya itu sih balik lagi inisiatif personal lagi ya. Jadi kalau memang ada aja bule yang memang seperti itu, tapi ada juga bule yang ya udah gue kerjain. Nah, tetapi kebanyakan orang Indonesia atau orang Asia juga gue nggak bisa jamin, tetapi orang Indonesia sih yang lebih telaten, yang lebih ya udahlah nggak apa-apa gue kerjain juga, ya udah sekalian kayak gitu. Nah, kalau bule itu nggak kayak gitu guys. Job desk-nya, pekerjaannya, deskripsi pekerjaannya seperti itu, ya udah seperti itu, dia nggak mau ngerjain yang lain-lain kayak gitu guys. Oke, yang ke-7, membatasi pergaulan dalam dunia kerja dengan kehidupan pribadi. Iya banget. Jadi bukan berarti kalau kita friendly, baik, dan pokoknya ngelihat dari sosok bule itu bener-bener oke banget di tempat kerja, mereka belum tentu mau membawa kita ke dunia pribadinya gitu. Itu harus digaris bawahi ya, karena mereka itu membatasi, ini dunia kerja gue, ini kehidupan pribadi gue, ini kolega, rekan kantor, ini teman gue. Jadi bener-bener kalau yang disebut teman, ya bener-bener teman gitu. Kalau kita kan baru ketemu aja, Facebooknya apa, Instagramnya apa, gitu kan? Nah, kalau bule itu nggak sembarangan gitu. Tetapi ada aja, aku bilang ya 10-20% lah, gampang juga. Cuman bukan berarti berteman di sosial media mereka harus berteman di kehidupan pribadinya juga gitu. Enggak. Kalau kita udah mengambil hatinya, wah, the best deh guys. The best banget. Dan gue sekarang ketularan kayak gitu beneran. Tetapi ya memang bener, yang bener-bener teman tuh memang bener-bener teman, bukan hanya sekedar kita kenal sebentar udah gitu kita akui dia teman gue gitu kan. Enggak, kalau di sini tuh butuh proses seperti itu guys ya. Yang ke-8, tidak ada batasan status sosial antara pemilik perusahaan dengan karyawannya. Ini gokil sih beneran. Kenapa gue sebut gokil? Karena pertama kalinya aku kaget, karena yang kalau aku compare ya dengan kerjaan aku di di Indonesia, ada jenjang ya, dari sebutan aja kita kayak misalnya ke general manager, level manajemen yang paling tinggi ya kita sebut bapak, ibu, adalah sopan santunnya. Kalau di sini kan lu mau owner, mau manager, siapapun itu, senior manager atau cuman tim leader, nyebut nama cuy. Ya, jadi jangan khawatir. Nah, dan dari situ tuh aku ngelihat, meskipun ya pastinya dari range gaji pun ya pasti berbeda lah. Siapa sih gue cuma resepsionis gitu ya, gajinya juga nggak begitu oke gitu, tapi cukup itu dulu deh. Meskipun nggak oke, tetapi cukup, ya cukup, dan memang mengapresiasi diri aku karena aku memilih bekerja seperti itu gitu. Tetapi yang aku lihat gitu, apapun kerjaan lo gitu ya kan, apapun kerjaan kita, mau gaji kita kecil atau enggak, kita mau posisinya seperti apa, itu mingle sama level manajemen dengan manager atau owner misalnya, kalau mereka welcome, itu sah-sah aja, nggak ada tuh kayak jenjang sama sekali. Ada salah satu manajer gitu ya, pada saat aku lihat, aku tuh seneng gitu ngelihat mereka ngobrol gitu kan, bukannya nguping ya, karena memang kita juga sebagai imigran gitu, kita juga harus belajar listening, karena dengan aksennya, dengan budayanya mereka tuh beda. Meskipun gue menikah sama suami bule gitu ya, tetapi kan beda gitu di pergaulan kan, di dunia kerja gitu. Nah, nggak ada tuh yang kayak, oh iya, nggak ada batasan. Pada saat si manajer ini baru beli mobil, itu kayak mobil BMW atau Mercy gitu, yang memang cukup pricey banget gitu ya, dan itu dia tuh nggak malu, nggak ada jenjang yang rasa sungkan atau apa gitu, ngomong aja sama owner, sama yang punya perusahaan, iya kemarin gue beli tuh Mercy gitu ya, terus gue kasih kado buat mertua gue juga, gue beli diamond gitu kan, berlian, terus ntar kita mau planning nih traveling ke Amerika gitu. Jadi dari situ tuh gila keren banget cuy. Nah, ini ada nih orang satu lagi nih, bule juga, tetapi dia orangnya biasa aja gitu ya.
posisi jabatannya juga biasa aja, dan mereka nyambung nih, iya gue juga besok mau ke Itali, makanya gue cuti 3 minggu soalnya nanti di sana kita mau gini. Kalau di Indo seriusan siapa lo gitu kasarnya ya, karena dari situ guys kita bisa lihat gaji di Indonesia, mungkin tau lah ada range harganya, gajinya gitu, tetapi untuk sejajar dengan sama-sama traveling ke negara yang memang hanya pihak level manajemen atau owner atau yang punya duit aja yang bisa datang ke sana, itu tuh kayaknya nggak mungkin kalau di Indo, yang aku rasakan ya gitu, kecuali kalau memang lu bener-bener punya gajinya tinggi, bener-bener kerja keras banget, atau punya tambahan dari sana sini gitu, itu lu bisa ngomong kayak gitu. Kalau di sini itu kan kayak mau lu kerja apapun, lu bisa traveling ke negara yang memang orang kaya datengin gitu deh. Masuk kan ke logika? Jadi gue kayak gokil sih. Oke, itu ya. Dan yang tadi tidak ada batasan status sosial, bener kan? Yang ke-9, bule Australia itu sangat impresif, jujur dan tegas dalam komentar, bener, impresif banget. Jadi ya kalau misalnya ketemu nih, ih lu cantik banget kan, kalau orang Indo ya dia cantik ya, iya dia cantik, udah aja. Ya dia kerennya pakai bajunya ya. Kalau orang Australia, you're so beautiful, look at your look at your eyes. Dia sampai ngedeketin kita, sampai ngeliat, sampai natap, sampai dipegang muka kita. Kalau misalnya muka kita tuh bagus, kulit tuh bagus banget gitu, lu pakai skincare apa, sampai bagus banget. Kalau ngerambut misalnya, rambut tuh panjang, gila ya, rambutnya nggak pecah-pecah, sampai dia pegang, sampai dia pokoknya bener-bener impresif banget, sampai kita kelepak-kelepak deh guys kalau misalnya kita dipuji, diberikan komentar sama mereka gitu ya. Sampai aku sih harus belajar ya, karena gimana pun juga kayak kita tuh nggak ada budaya kayak gitu, nggak ada kebiasaan kayak gitu, dan itu tuh aku harus belajar impresif gitu, untuk memuji, untuk memberikan komentar yang benar-benar jor-joran gitu kasarnya gitu ya. You're so gorgeous, look at your eyes, look at your dress, so stunning. Pokoknya udah kelepak-lepak deh. Beneran. Dan kalau berkomentar jujur dan tegas, iya. Jadi kalau A, B, B kayak gitu. Dan mereka tuh kalau misalnya meragukan atau benar-benar curiosity, mereka itu selalu attach atau memberikan evidence gitu. Jadi nih gue berani kayak gini-gini nih karena nih lihat buktinya seperti itu, sebagai bukti. Jadi ngapain kalau memang kita mau belajar seperti itu, kita juga harus mengambil positifnya gitu. Ngapain juga gitu ya kalau kita nggak mau belajar sesuatu yang memang bermanfaat buat kita, ya nggak sih? Yang ke-10, oke, bule Australia itu suka dengan diskusi dan argumen yang sehat dan menyenangkan. Iya banget. Yang suka berargumen, yang seperti aku bilang, mereka itu suka ngomong. Intinya suka ngomong kayak gitu-gitu deh gitu. Apalagi dengan minum bir, nonton football, sport kayak gitu, udah deh. Apapun itu, politik, berita, berita mulu di TV, berita, nggak ada tuh channel TV kayak di Indo yang pagi-pagi udah status selebritis ngebahas seleb, gosip gitu, nggak ada kalau di sini guys. Malahan pembaca berita yang lebih kayak selebritis, seriously, iya. Dan memang kalau ngomongin soal bule Australia itu selalu aja ada ide bahasan obrolan yang mengenai lifestyle-nya lah, hobi, apapun lah gitu, selalu asik gitu, karena mereka tuh dengan gayanya yang punya aksennya sendiri gitu ya, gayanya juga yang santai gitu, yang nggak terlalu ya down to earth banget lah kalau menurut aku ya, humble gitu. Tetapi ada aja sih gitu ya yang memang cuman meskipun banyak duit dan rich banget, tetap aja gitu stylenya santai gitu kan, humble gitu, kayak gitu guys.
kebanyakan ya. Oke, kalau gitu segitu dulu aja 10 hal yang sudah aku bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang kalian ada tambahan, kritik dan saran, silahkan komen di bawah. So, thank you so much for watching and I'll see you next video. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Terima kasih ya. Bye bye. Bye.